Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hendak menjelaskan rangkuman yang telah kami perbuat. Nah, rangkuman ini kami membangun satu artikulasi menghubungkan keempat artikel dengan mengenalkan yang namanya faktor-faktor psikologis. Di mana faktor psikologis ini bisa berdampak secara positif terhadap lingkungan organisasi maupun yang berdampak negatif pada sebuah lingkungan organisasi. Topik sesi hari ini secara khusus membahas mengenai psychological capital, yaitu sebuah konstruk yang diproposisikan dan dibuktikan oleh Lutyens et al. Sebagai higher order of construct dari komponen-komponen yang membangunnya, yaitu hopes, resilience, optimism, dan self-efficacy. Konstruk ini dibangun menggunakan konsep positive organizational behavior yang berusaha mengenalkan psikologi positif pada sebuah lingkungan organisasi. Dalam membangun konstruknya, Lutyens menggunakan kesepadanan arti konsep dari beberapa teori atas komponen-komponen yang membangun PSYCAP ini. Nah, ini seakan-akan dia hanya menyalin konstruk lain, terus kemudian diberi label atau nama yang berbeda. Misalnya terhadap konstruk core self-evaluation, yang komponen-komponen juga mirip dengan PSYCAP. Bahkan pada salah satu studinya dia menemukan bahwa ada korelasi yang tinggi antara core self-evaluation dengan PSYCAP. Tanyaannya kemudian apakah sebenarnya PSYCAP ini hanya replika dari core self-evaluation. Nah, metode pengukuran untuk masing-masing komponen PSYCAP diambil dari beberapa literatur yang berkaitan dengan lingkungan pekerjaan. Meskipun demikian, penulis tidak melakukan pengujian perbandingan metode pengukuran yang berbeda ini, terutama khusus untuk PSYCAP, sehingga validitas alat ukurnya juga masih perlu dipertanyakan. Lutyens telah melakukan pengujian pengaruh dari PSYCAP terhadap kinerja dan kepuasan kerja dengan melakukan 2 studi menggunakan 3 jenis sampel yang berbeda dan menyimpulkan bahwa PSYCAP sebagai konstruk tingkat lebih tinggi dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja. Meskipun telah melakukan tes dan retest, tapi hanya dilakukan satu pada salah satu studinya, sehingga keandalan dari konstruk PSYCAP ini juga dipertanyakan ya, untuk alat ukurnya. Nah, metode pengujian regresi secara hierarkis dilakukan untuk menguji hubungan ini tadi, namun ini juga perlu dipertanyakan karena adanya korelasi yang kuat antar error term dari variabel independennya. Sehingga mungkin menggunakan teknik regresi seemingly related ini lebih tepat. Konstruk PSYCAP sendiri berorientasi subjektif terhadap perilaku individu dilihat dari segi positifnya saja. Tadi sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa ada kemungkinan faktor psikologis ini bisa berdampak negatif pada perusahaan. Sebagai contoh misalnya komponen hope dari psychological capital ini ada yang namanya negative hope, serta self efficacy ada juga yang namanya inverse efficacy yang dampaknya negatif. Nah, Gailani et al. Itu mencoba melakukan pengujian menggunakan eksperimen laboratorium terhadap PSYCAP yang negatif ini tadi, yaitu pelanggaran kontrak psikologis. Ya. Nah, kontrak psikologis yang dimaksud itu adalah budget, jadi partisipasi, jadi employee participation in budgeting. Jadi ketika perusahaan karyawan bekerja dalam perusahaan dan dia dilibatkan dalam penyusunan anggaran, itu muncul yang namanya kontrak psikologis, yaitu di mana ketika karyawan itu memiliki anggapan bahwa dia akan secara penuh ikut dalam penganggaran, ya, atau memiliki pengaruh yang penuh, gitu ya, atau istilahnya adalah affirmative budgeting, tipe budget yang pertama. Nah, akan tapi Galani menduga bahwa tipe penganggaran yang kedua dan ketiga yaitu konsultatif budgeting dan authoritative budgeting itu dapat melanggar kontrak psikologis ini, yaitu ketika tadi penganggaran partisipasi penuh tadi affirmative budgeting ini pada prakteknya menjadi konsultatif budgeting ataupun authoritative budgeting.
Jadi karyawan merasa kontrak psikologisnya dilanggar, ya, karena tidak lagi punya partisipasi secara penuh dalam penganggaran. Nah, kemudian karena terjadi pelanggaran kontrak ini, maka karyawan akan melakukan tindakan misreporting. Nah, dalam membangun hipotesis ini, Galani menyebutkan adanya bahwa kontrak psikologis ini bisa terjadi secara implisit dan eksplisit. Namun tidak dibahas lebih lanjut, termasuk efeknya terhadap hipotesis yang diajukan. Ya. Nah, selain itu juga di hipotesis yang terakhir itu atau yang ketiga, penulis menduga adanya efek halo atas pelanggaran kontrak seiring berjalannya waktu. Sehingga meskipun kemudian pelanggarannya itu dipastikan secara penuh, karyawan tetap akan melakukan misreporting karena sebelumnya dia sudah merasa kontrak psikologisnya itu dilanggar. Ya, jadi mau terus kemudian diperbaiki yaitu dengan penganggaran penuh pun itu tetap akan melakukan misreporting seperti ini. Nah, untuk hipotesis ini Galani terkesan terlalu sedikit memaksakan karena argumentasinya itu kurang kuat dan bukti-buktinya juga tidak cukup di dalam membangun hipotesis ini. Nah, dalam desain penelitiannya, Galani memisahkan variabel independennya menjadi tiga, yaitu tipe dari budgeting itu, satu variabel independen, terus kemudian di treatment menggunakan 2 ronde, supervisor 1 dan supervisor 2, dan dilaksanakan dalam 10 periode waktu berbeda. Sehingga variabel independennya ada tipe budget, terus kemudian ronde, dan periode. Dan di sini ada 2 variabel dependen, pelanggaran kontrak dengan misreporting, di mana pelanggaran kontrak sekaligus menjadi variabel mediasi. Dalam menguji hubungan kausalitas antara dependen dan independent variable, Galani menggunakan regresi OLS dan menguji perbedaan pengaruh variabel independen menggunakan ANOVA yang menurut kami sudah cukup tepat. Galani juga membangun instrumen penelitiannya ini menggunakan 2 pendekatan sekaligus, between subject dan within subject. Dan menurut kami sudah cukup bagus karena partisipan bahkan tidak merasa telah melakukan 2 treatment yang berbeda. Terus kemudian berikutnya PSYCAP yang lain adalah pengalaman auditor. Di sini kami memandang ini sebagai PSYCAP yang netral karena tergantung pada keberadaan dari komitmen profesional. Ya. Pengalaman auditor terhadap penerimaan underreporting time ini dimediasi oleh komitmen profesional. Bahkan juga menunjukkan bahwa selain dimediasi, pengalaman auditor juga bisa terhubung secara langsung ke negatif ethical behavior, yaitu underreporting time. Nah, akan tetapi ketika hubungan ini mediasi secara langsung itu tidak dihipotesiskan oleh si Herda dan Martin dalam artikelnya, bahkan juga tidak diuji sama sekali. Yang diuji itu hanya hubungan moderatif antara pengalaman auditor dengan hubungan komitmen dan underreporting time. Nah, di sini pengalaman itu menjadi satu PSYCAP yang negatif, ya, karena komitmen organisasi itu jika dimoderasi dengan pengalaman itu pengaruhnya tidak setinggi ketika tidak dimoderasi, sehingga pengaruh negatifnya terhadap underreporting time itu lebih kecil, ya. Nah, ini disebabkan karena yang namanya pengalaman itu memiliki hubungan yang kuat dengan underreporting time sendiri. Nah, karena hubungannya sangat kuat ini tadi, maka diasumsikan bahwa ketika seorang auditor itu memiliki pengalaman yang lebih, maka dia
bisa memahami bahwa under reporting time ini adalah sesuatu yang buruk bagi kantor akuntan publiknya. Oleh karena itu, komitmen profesionalnya tidak lagi terlalu mempengaruhi penerimaan negatif dari under reporting time. Nah, hal ini telah dibuktikan juga dari pengujian si Heda dan Martin, ya. Akan tapi sekali lagi tadi hanya satu hubungan pemoderasi yang diuji oleh Heda dan Martin ini. Desain penelitiannya dia menggunakan survei, ya, terus kemudian pengujiannya menggunakan proses makro yang menurut kami sudah cukup sesuai. Terus kemudian yang terakhir adalah Weber dan Goldwasser itu menunjukkan adanya psycha positif yang menguji cara mengurangi escalation commitment dengan implementation intention dalam pengambilan keputusan kelompok. Jadi implementation intention ini bisa mengurangi escalation of commitment, memiliki hubungan yang negatif. Nah, peneliti memaksakan argumen dengan mengaitkan variable dependent atau escalation commitment ini dengan variabel yang diajukan dalam penelitian. Penelitian menjelaskan bahwa escalation commitment dapat dipengaruhi oleh self-affirmation ya, dan self-regulatory strategy. Nah, salah satu cara efektif dari self-regulatory strategy adalah dengan melakukan implementation intention. Gitu ya. Nah, di sini juga terlihat bahwa peneliti mengaitkan dua konsep implementation intention dan self-distancing yang terkesan juga agak dipaksakan. Penggunaan istilah implementation dirasa kurang tepat apabila dikaitkan dengan self distancing ya. Karena self distancing itu menetralkan efek ya jika mendapatkan feedback yang negatif. Sementara implementation ini tadi berbeda argumentasinya dengan hal ini. Weber dan Goldwasser melakukan yaitu melakukan eksperimen between antara goal intention dan implementation pada studi yang satunya within fase 1, 2, dan 3. Kemudian pada studi yang kedua dia melakukan between intention control, terus kemudian goal intention dan implementation within fase 2 dan 3 juga. Nah, peneliti menggunakan partisipan yaitu calon mahasiswa psikolog, di mana peneliti tidak menjelaskan apakah partisipan berasal dari lingkungan yang serupa dan alasan kenapa sampelnya adalah calon mahasiswa psikologi. Ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memang ketika mendapatkan feedback yang negatif, kelompok yang berorientasi pada tujuan atau tadi goal intention akan cenderung meningkatkan komitmen mereka sehingga escalation of commitment dipengaruhi secara positif dibandingkan dengan kelompok yang berorientasi pada bersikap netral. Sehingga di sini bisa melihat bahwa dampak memang terbukti bahwa kelompok yang berorientasi netral yaitu yang melakukan self distancing atau di sini diproksikan menggunakan implementation intention itu efeknya lebih rendah untuk melakukan escalation of commitment. Demikian yang bisa kami sampaikan dari rangkuman kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.